jangan marah kalau disebutkan keburukan oleh orang. Biasa aja. Dan nggak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Dan nggak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya misal, kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah, kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita. Terkadang para istri itu perempuan betulnya tidak ingin menang ya, jadi kalaupun ada persoalan suami istri, para istri perempuan itu nggak ada kok sifat watak ingin menang. Yang diinginkan itu Anda suami mengaku salah. Itu lebih bagus. Membahagiakan itu lebih bagus daripada kita mempertahankan gengsi di atas kesedihan istri. Bikin statusnya. Contoh kita sholat nih, sehari berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Al-Fatihahnya 18 atau 19 kali? 17 kali ya. Kalau 18 kali berarti subuhnya 3 rakaat. Nah itu kan kalau kita buka hadis Muslim nomor hadis 162, saat Nabi dalam peristiwa setelah Isra itu ke Masjidil Aqsa, kemudian araja bina Jibril alaihissalam, Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntahanya ada di surah An-Najm dari ayat 1 sampai 18-nya. Itu ketika menerima perintah sholat pertama kali kan bukan 5 tapi 50. Turun kan Nabi kemudian ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim sedang senderan di Baitul Ma'mur, punggungnya senderan. Itu ada kisahnya di hadis Muslim nomor hadis 162. Kemudian turun lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kan tipikalnya senang, yang pertama agak temperamen, yang kedua itu senang mengomunikasikan sesuatu. Makanya ketika dengan Khidir alaihi salam itu senang ya, kritisnya itu muncul kepada Nabi Muhammad ketika turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang ke-6 itu ketemu Nabi Musa, ditanya, Muhammad SAW dapat apa tadi? Sholat. Berapa waktu? 50. Kamu tahu nggak, umat saya itu kekar-kekar besar-besar, segitu aja nggak kuat, apalagi umat kamu yang kayak kita sekarang nih. Minta lagi diskon sama Allah katanya. Naik itu, minta lagi. Singkatnya 9 kali naik, setiap naik dikurangi 5. 9 kali 5 berapa? 45. 50 kurangi 45 berapa? 5. Turunlah 5. Sampai 5 pun Nabi Musa masih komennya begini, minta lagi aja diskon. Kata Nabi, saya kurang enak lah, malu saya, sudah diberikan yang paling pokok 5, dan itu pun belum selesai. Dengan senyumnya kemudian, lihat ini indahnya, setiap 5 itu Allah menetapkan setiap satunya punya 10 nilai. Jadi kalau kita kerjakan 5 waktu dikali 10 berapa? 50. Itulah dahsyatnya umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya. Walaupun 5, nilainya tetap setara dengan yang umat Nabi Musa 50 kali. Karena itu keutamaan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa, sampai nanti dipuji Allah oleh begitu tinggi. Sifatnya, rasanya di ujung surah At-Taubah itu, akhlaknya di surah Al-Qalam itu. Dan karena kemuliaan ini kita dapat barakahnya, percikan keberkahannya. Apa itu? Ketika Ramadan yang puasa-puasa lain standar, puasanya umat Muhammad SAW, setiap puasanya itu pahalanya dilipat gandakan tak terbatas. Allah langsung menilai keikhlasan pada hambanya. Paling minimal kalikan 10 kali lipat lagi dari hari biasa. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Jadi kalau sekarang baca Quran sekarang ini, satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Setiap ada orang baca satu kitabullah dengan syarat dia mukmin, muslim, baca satu huruf dari kitabullah, dapat 10 kebaikan. Satu hurufnya 10, Bu, Pak. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Saya kalau ada papan tulis, saya turunkan ini pakai syarah ilmu arud. Itu dahsyat lagi. Ketika apapun yang kita kerjakan tidak dihargai, maka lo sedang belajar arti ketulusan. Ketika setiap upaya lo nggak dihargai, maka lo sedang belajar arti keikhlasan. Dan saat hati lo kecewa dan terluka amat dalam, di situ
lu sedang belajar arti memaafkan. Ketika lu merasa lelah dan kecewa, di situ lu sedang belajar arti kesungguhan. Dan ketika lu merasa sendiri dan sepi, sesungguhnya lu sedang belajar arti ketangguhan. Kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Karena itu, cukuplah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Itu kata Imam Syafi'i. Akhir-akhir ini kita sering diperlihatkan kematian orang-orang di sekitar kita, Bang. Kematian itu nasihat terbaik. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Jangan perlihatkan kesedihanmu, karena kesedihanmu adalah hiburan bagi mereka yang membencimu. Tetaplah tersenyum walaupun sedang bersedih. Mantap. Ya, tenan. Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan lama. Masya Allah. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Apa yang kalian takutkan? Ayam tak kuliah, tak punya kerja, anaknya banyak. Tidak risau dia. Dari sebab harus berani. Antum kalau dia anak gadis orang dengan di WA, "Ukti bangun malam yuk." Apa? Anak orang ente bangunkan malam, adikmu, kakakmu, ibumu tak pernah kau bangunkan malam. Dakwah ustaz, dakwah syaitan. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati, dan kerja itu nungguin waktu sholat. Iya nggak tuh? Iya kan? Hidup nungguin mati, kerja nungguin waktu sholat. Nggak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Ustaz sudah nikah? Belum. Mau saya carikan? Bolehlah, tapi saya tengok dulu ya. Jangan langsung ente pinang. Iyalah, ini gambarnya Pak Ustaz. Nah, saya tak mau hitam manis. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz? Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente? Pagi, petang, siang, malam menteror saya. Maafkan dia. Jadi saya nggak boleh balas? Nggak boleh. Dilemparnya saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Sudah 2 kali, beri dia 2 tangkai. Yang ketiga, yakinkan potnya ikut sekalian. Apa boleh seorang anak naik haji, tapi orang tuanya belum pernah pergi haji? Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium, maka tak batal. Kalau perempuan merajuk, itu memang sifat perempuan merajuk. Datangilah dia. Di mana dia merajuk? Di situ. Dek, janganlah kau merajuk Adinda. Ayolah kita ngobrol. Memang cakap abang tadi kasar ya. Abang mohon maaf. Tapi kalau kau lama-lama begini, nanti ku tambah 1 lagi. Setan itu bisa mati. Baca ayat kursi, setan mati. Saya baca ayat kursi di rumah, kok setannya nggak mati Pak Ustaz? Oh, podo. Sesama setan ya orang iso. Manusia tidak akan pernah bersyukur
Kalau matanya terlalu lama melihat nikmat orang lain, tapi ketika dia melihat kelebihan yang diberikan Allah pada dirinya, lidahnya akan berkata alhamdulillah, hatinya akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Laisal ghina, orang yang kaya bukanlah banyak harta bendanya, wa innamal ghina ghina nafs, orang yang kaya orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Hidup adalah berani mengambil resiko pilihan. Ini adalah pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pohon yang tinggi, maka siap diterpa angin yang kencang. Menjadi rumput yang rendah, maka kau akan dipijak orang. Tentukanlah pilihan. Di situ ada kekuatan. Apalah yang kesan, satu kesan. Sebelum pergi itu tak saya peluk dia. Mestinya dipeluk, dicium dia. Makanya kalau masih hidup emak kalian peluk. Sebelum pergi itu peluk dia kuku. Ciumlah kening. Supaya tak bisa. Tak bisa saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nikah kau? Udah bang. Anak kau berapa? 3. Mana gambar lakimu ini? Peot laki kau tengok. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Jagalah hati, jangan sampai sakit hati. Kita mesti hati-hati. Bapak kalau sakit, jangan ceritakan sakit bapak ke semua teman, karena tak semua teman bapak ikut susah dengan kesakitan bapak. 80% ikut senang. Untuk teman yang ikut susah dengan kita, kita katakan innallaha ma'ana, Allah bersama. Saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua, ya Rabb, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Nggak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati, dan kerja itu nungguin waktu sholat. Ya nggak tuh? Iya kan? Hidup nungguin mati, kerja nungguin waktu sholat. Allah tahu kita lelah, Allah tahu kita punya niat yang baik untuk apa yang sedang diusahakan. Allah tahu kok. Perbanyak sabarnya, perbanyak syukurnya. Semoga Allah nanti mudahkan jalannya. Bismillah ya Allah, hamba yakin takdirmu jauh lebih indah dari semua rencana-rencana yang telah kurencanakan. Insya Allah semua yang indah-indah akan kejadian. Semua hal-hal terindah akan datang dalam kehidupan. اللهم إني استودعتك أموري كلها، قلبي، صحتي، مستقبلي، رزقي، توفيقي، خاتمتي، ديني، يا رب وفقني لما تحب وترضى. La tahla, jangan pernah mengeluh dalam hidup ini. Nikmati lelahmu dengan banyak bersyukur, meskipun hatimu meminta menyerah. Karena sesuatu yang indah itu akan datang setelah perjuangan. Sesuatu yang indah itu akan datang setelah kesusahan. Sesuatu yang indah itu akan datang setelah ujian dan cobaan. Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. 3 kali bisa. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Konsep hidup ini biar bahagia Bapak Ibu. Pertama, la yarzu amadun illa rabbah. Jangan kau berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Siapa yang menghalangi suaminya berbakti kepada orang tuanya, ingat ceramahku malam ini Bu. Besok ibu punya laki-laki, punya anak laki-laki, Allah akan buat sifatnya seperti ibu buat sama dengan suami. Dengar baik-baik itu.
Tapi kalau ibu royal terhadap suami, besok anak ibu akan royal kepada ibu, karena ibu ngasih contoh dari suami. Kita kembali juga kepada bahasa yang indah. Sebab kalau kita jatuh cinta mengatakan I love you, aku cinta padamu, aku senang kowe, itu sudah klise. Beda dengan mengucapkan izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Istriku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Semuanya saya nggak sebut nama saya satu-satu, sudah banyak lupa saya daripada yang ingat. Kadang-kadang bini orang pun terbawa awak, kenapa lupa? Pikir bini awak juga. Umur 70 saya udah lepas dari hukum, Mak. Waktu itu kan bukan ibu, Pak. Bukan ibu. Bini saya, Pak. Terbawa aku bilang yang. Dia nggak bisa dihukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.